Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pati Kelana, saya dari semester 2 kelas B, Sunan Gunung Jati, Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pencernaan pada hewan rumensia dengan menggunakan media mini flip ini. Langsung ke pengertian yang pertama. Hewan rumensia adalah sekelompok hewan pemakan tumbuhan atau herbivora yang mencerna makanan dalam 2 langkah. Yang pertama, menelan dengan menelan bahan mentah, kemudian mengeluarkan makanan yang sudah setengah dicerna dari perutnya dan mengunyahnya lagi. Gitu. Jadi makan masuk ke perut. Nah, dari perut itu dikeluarkan lagi setengah dicerna, dikeluarkan lagi menuju mulut, lalu nanti kembali lagi. Selanjutnya ada rongga mulut. Seperti pada hewan kebanyakan, memiliki fungsi yang sama dengan hewan-hewan biasanya. Tetapi pada hewan rumensia ini, rahang hewannya dapat bergerak menyamping untuk menggiling makanannya. Ya, jadi kayak istilahnya ciri khas tersendiri gitu ya. Selanjutnya di esofagus. Nah, esofagus itu tenggorokannya pada hewan manusia ini. Sekedar info, esofagus pada hewan manusia itu cuma 5 cm kalau 5 cm ya benar. Cuma 5 cm, jadi pendek sekali. Langsung dari esofagus kita ke lambung. Nah, di lambung ini terdapat beberapa bagian lambung yang berbeda-beda dan fungsi juga berbeda-beda. Di sini ada fungsinya. Nanti saya tampilin di sini. Bisa kalian baca. Nah, saya bacain dulu di sini aja. Yaitu ada rumen, tempat menyimpan makanan sementara yang sudah ditelan, membantu menguraikan makanan. Retikulum, tempat mencampurkan makanan hingga menjadi gumpalan-gumpalan kasar atau bolus. Setelah itu makanan akan didorong kembali ke rongga mulut untuk dimamah yang kedua kalinya hingga teksturnya lebih halus. Nah, jadi kayak udah di perut, itu kan masih kayak setengah dicerna, kembali lagi ke sini, ke mulut dari pertama dari rumen masuk ke sini ke retikulum, terus dikeluarkan ke esofagus, ke mulut lagi, dikunyah lagi. Nah, terus masuk ke omasum. Nah, omasum itu atau disebut perut buku, membantu proses penghalusan makanan secara kimiawi yang dibantu oleh kelenjar enzim dan mengurangi kadar air. Dari omasum ini masuk lagi ke abomasum. Mencerna gumpalan makanan melalui enzim dan asam klorida dan sebagai disinfektan bagi bakteri yang jahat yang masuk bersama makanan. Nah, di sini ada urutan-urutannya. Ya. Yang pertama ke rumen. Makanan dari rumen itu dari esofagus masuk ke rumen di sini, yang merah-merah itu. Nah, diolah atau rumen itu besar. Nah, menuju ke sini. Kedua, ke retikulum. Dari yang besar ke yang kecil, urutan kecil ini. Nanti kalian bisa lihat sendiri. Menunjuk lagi ke omasum. Nah, di retikulum ini makanan yang di sini kembali lagi ke esofagus atau dari esofagus ke mulut. Nah, dari mulut masuk lagi ke sini lagi. Habis dari sini, nah langsung ke omasum. Ya. Dari omasum diolah masuk ke sini. Omasum. Dari omasum ke sini ke usus halus nanti. Nah, selanjutnya usus halus berfungsi menyerap sel-sel makanan yang telah diproses dalam lambung. Nah, sel-sel makanan tersebut lalu dibagikan ke seluruh tubuh yang menjadikan energi bagi si sapi tersebut, lalu menuju anus. Nah, ini akhir dari segalanya. Dari anus itu
Sisa proses penyerapan akan dibawa menuju anus. Sisa ampas makanan tersebut akan dikeluarkan melalui anus. Selesai. Thank you.